sudah. Jadi apa itu cegukan? Kita bisa lihat definisinya. Cegukan itu adalah kontraksi tiba-tiba yang tak disengaja pada diafragma. Diafragma itu tadi saya bilang pembatas antara rongga paru-paru dan rongga dada ini dengan rongga perut bawah. Dan umumnya terjadi berulang setiap menitnya, ya kan, kontraksi itu pasti terjadi, dan udara yang tiba-tiba lewat ke dalam paru-paru menyebabkan glotis. Glotis itu ruang antara pita suara. Jadi di pita suara ini ada satu klep, ya. Ya, ada satu pita suara menutup serta menyebabkan terjadinya suara cegukan itu tadi, ya. Nah, jadi apa itu cegukan? Ya, atau dalam bahasa yang lain itu singultus, ya, adalah kondisi ketika seseorang mengeluarkan bunyi hik gitu tanpa disengaja. Cegukan dapat terjadi selama beberapa detik atau beberapa menit, sementara hingga lebih dari 48 jam berkepanjangan. Nah, kalau dikatakan 2 kali 24 jam ini ya masih dalam kondisi normal aja lah, tapi kan kalau seorang yang cegukan Anda sampai 2 hari itu apa ya, nyaman gitu loh, ya. Tidur aja enggak nyaman, apalagi makan, apalagi pergi-pergi dan mungkin meeting dan sebagainya, kan tidak mungkin, ya. Jadi itu jadi masalah. Kemudian kalau kita lihat dari anatominya, ini normal pernapasan ketika kita bernapas, diafragmanya akan naik. Naik, kemudian mendorong udara keluar, ya, udara keluar itu kayak tarik napas, buang napas begitu. Nah, di tengah-tengah tenggorokan ini namanya epiglotis, itu klepnya akan terbuka, ya, klep akan terbuka sehingga keluarlah udara. Nah, pada cegukan ketika diafragmanya kontraksi naik, klep ini belum siap untuk membuka. Jadi artinya masih tertunda dulu di sini udaranya sekian menit, sekian detik, baru buka langsung iki gitu, keluar secara tiba-tiba gitu loh. Nah, itu dalam kondisi yang normal. Tetapi kita bisa lihat penyebab-penyebab cegukan itu sebenarnya macam-macam. Di sini ada 6 yang saya bisa sampaikan. Yang pertama, gangguan sistem pencernaan. Misalnya ada orang yang gastritis. Ya, gastritis itu artinya radang pada lambung, tukak lambung, ada mungkin pankreatitis atau kanker pankreas atau kanker lambung dan sebenarnya penyakit usus yang lain lah. Itu bisa terjadi penyebab. Kemudian gangguan saraf, ya, misalnya akibat peradangan saluran napas atau ada tumor dan kista di leher yang mengganggu saluran pernapasan. Kemudian juga gangguan pada otak, itu juga orang yang pasca stroke, ya, biasanya. Gangguan di rongga dada, misalnya ada pernah menderita penyakit pneumonia, bronkitis atau TBC, asma, dan lain sebagainya. Terus gangguan jantung, ini juga bisa serangan jantung dan peradangan pada selaput jantung, serta gangguan mental, misalnya anoreksia atau schizofren, ya, tapi ini jarang lah. Kemudian, nah, sebelum cara membatasi, mungkin Pak Anton mau tanya lagi, gitu loh. Kita bertahap aja, Pak Anton. Iya. Makanya ternyata bisa banyak bab ya, penyakit jantung, penyakit stroke, asma gitu ya. Ya. Ini berarti penyakit-penyakit bawaan yang bisa menyebabkan sebetulnya. Tapi maksudnya kalau dibalik, apakah kalau kita ngomong cegukan itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang serius itu enggak, Dok? Bisa, Oh, tentu malah bisa bisa. sebaliknya. Bisa, kalau terjadi berlama dan berulang-ulang terus, itu justru akan muncul sesuatu masalah. Ya, ini saya lanjut lagi ya, slide saya ya. Iya. Oke. Oke, sudah keluar Ini ya. menarik ini soalnya, Dok. Ya. Jadi, Oke, sebentar. kalau tadi Pak Anton menanyakan komplikasinya, ya, bisa menyebabkan Ya. apa. Yang pertama, rasa tidak nyaman itu pasti, ya. Bayangkan kalau kita sedang duduk makan pesta di antara 10 orang atau 8 orang, terus kita gitu, terus kan nggak nyaman gitu, ya, apalagi dilihat orang rame-rame, ya. Jadi perasaan tidak nyaman. Yang kedua adalah biasanya akan mudah terjadi radang tenggorokan. Kenapa?
Karena cekuan itu pasti asam lambungnya juga naik. Dan asam lambung yang naik itu juga lama-kelamaan akan menyebabkan, karena asam kan, asam itu sangat korosif, sehingga menyebabkan mukosa lambung itu akan terjadi inflamasi atau radang. Ya. Kemudian sulit saat mengkonsumsi makanan, ya kan. Coba bayangkan kalau cekuan terus makannya piye? Mau makan cekuan gitu ya. Jadi agak susah. Kemudian, nah ini yang keempat, bisa lama-kelamaan akan menimbulkan stres yang cukup tinggi, overproduksi asam lambung, sehingga menyebabkan lambungnya jadi bermasalah, bahkan bisa menjurus ke yang namanya reflux asam lambung. Reflux itu kebalik ya. Artinya kembali gitu loh. Jadi asam lambungnya harusnya produksinya normal dan tidak harus sampai naik ke atas, terjadi reflux asam lambung, atau bisa juga sampai ke masalah penyakit GERD ya. GERD itu gastrointestinal reflux disease ya. Nah, kemudian yang kelima alkalosis. Alkalosis itu orang yang cekuan bisa muntah dan sebagainya, akhirnya lama-kelamaan akan kehilangan elektrolitnya, kemudian pH-nya menjadi alkali itu basah, ya alkali basah. Nah, itu akan muncul berbagai macam penyakit juga, ya. Kemudian yang keenam kurang tidur, ya kurang tidur itu ya jelas gimana mau tidur nyenyak kalau cekuan terus kan gitu. Jadi tidur pun cekuan, apalagi tidak tidur ya. Lah kemudian juga mudah timbul sariawan ya. Lalu kalau kita lihat komplikasi ini memang ringan ya, sebetulnya bukan penyakit yang serius-serius amat ya, bisa diatasi, cuman mengganggu saja. Tetapi ada satu jenis cekuan yang betul-betul bisa menyebabkan komplikasi yang sangat serius, misalnya sampai terjadi yang namanya hipertensi atau sampai terjadi stroke dan sebagainya, itu bisa terjadi. Nah, kemudian cara mengatasinya Pak Anton, ya sekaligus kita membahas cara mengatasinya. Jadi satu, dikatakan minum air hangat, ya minum air hangatnya pelan-pelan, minum air hangat supaya bisa menetralisir asam lambung dan juga membuat epiglotisnya itu bisa lebih relaksasi, ya lebih relaksasi dan akhirnya bisa buka. Dan dianjurkan minum air hangat dan juga konsumsi air madu, ya air madu untuk menetralisir asam lambung dan sebagainya. Kemudian berkumur dengan air putih. Nah ini juga mungkin dengan berkumur, atau kalau kita di HDI ya pasti berkumur dengan mouthwash, itu mencegah infeksi daripada tenggorokan ya. Kemudian nah ini menahan napas, tapi kan menahan napas bukan menahan napas untuk cukup lama. Kita atur, kalau saya lebih tepat kalimat ini adalah mengatur pernapasan ya, mengatur pernapasan agar lebih teratur, keluar ya, artinya kita bisa latihan tarik napas dalam ya, yang keempat itu mengambil napas dalam, buangnya pelan-pelan ya. Tarik napas dalam, buangnya pelan-pelan. Itu cara mengatasinya. Kemudian yang kelima, bernapas menggunakan kantong kertas. Nah ini ya. Jadi napas buangnya ada kantong yang nadai. Jadi tidak plong begitu saja, tapi seperti gambar ini ya. Ya beberapa kali itu bisa menyebabkan membaik ya, hati cekuannya membaik. Kemudian mengkonsumsi. Nah, ini ngetiknya sudah agak ngantuk, jadi mengkonsumsi jadi mengkonsumsi. Mengkonsumsi jahe segar ya. Ya, jahe segar hangat. Kemudian yang ketujuh, menghisap atau mengisap potongan lemon ya. Jadi ada rangsangan itu agar klep di epiglotis itu bisa bekerja normal lagi. Ya, itu cara mengatasinya. Kemudian kita langsung masuk ke pemakaian produk ya Pak Anton ya. Boleh. Silakan Dok. Jadi memang
sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan produk kita, tetapi kita bisa memakai beberapa produk yang bisa kita manfaatkan untuk mencegah agar mekanisme pencernaan kita ini menjadi normal ya, terutama kita bisa konsumsi yang namanya madu ya, madu. Madu itu gastroprotektif ya, gastroprotektif itu artinya melindungi saluran pencernaan dan juga pernapasan, dan terutama asam lambungnya. Dia ada antiinflamasi dan juga ada anti ulkus atau anti ulcer ya, jadi melapisi dinding lambung supaya tidak sampai terjadi luka lambung. Kemudian kalau ada tanda-tanda radang ya, misalnya ada radang tenggorokan, radang di gaster, minimal kita bisa konsumsi propoelik ya untuk meningkatkan stamina sebagai antiinflamasi dan membantu proses pencernaan juga. Ini kita bisa minum 3x1, madu juga 3x1 sendok makan diaduk 1 gelas air. Lalu kemudian juga ada enzim mineral yang bisa kita manfaatkan ya. Enzim mineral ini tentu membantu proses pencernaan agar proses pencernaan dan produksi asam lambungnya menjadi normal dan juga memperbaiki kerusakan enzim pencernaan. Jadi kalau produksi asam lambungnya berlebihan, lemahnya kan lama-lama mukosanya rusak, produksi enzimnya terganggu, maka itu kita perlu memberi enzim mineral untuk membantu dalam mengatasi masalah pencernaan itu. Jadi sebenarnya dari semua yang kita bahas pagi ini, cegukan tidak perlu terlalu dirisaukan, tapi bagi orang yang mungkin pernah menemukan orang yang cegukan dalam waktu 12 jam itu tidak berhenti-berhenti. Dikasih apa juga nggak berhenti-berhenti gitu loh. Terus begitu ya. Nah, itu mungkin perlu ada pengobatan. Baru biasanya kalau sampai 12 jam nggak berhenti-berhenti, berarti saya harus memberikan resep obat ya. Bukan lagi dengan produk perlebahan HD, tapi juga mungkin dibantu dengan obat-obatan untuk menghentikan cekuannya itu tadi. Saya kira gitu Pak Anton.